Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas DMND ya, Diamond Food Indonesia. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Ini kayaknya nih satuannya rupiah ya, satuannya jutaan neng. Ya udah kita samain dulu. Oke, selalu yang pertama kita cek itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Buat saya penting itu ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuman untung di atas kertas aja. Atau mungkin ada problem dengan bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan untuk si DMND ya, si Diamond Food, ini dia baru bagi dividen terakhir ya di tahun buku 2024 ya, kemarin 17 Juli 2025. Ini baru sekali gitu. Padahal ya kalau misalnya kita lihat ini IPO-nya itu 22 Januari 2020 ya. Jadi ada selisih 4 tahun lah ya. Tahun buku 2020, 21, 22, 23 kemana nih nggak bagi dividen ya. Berarti ya mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kenapa perusahaan nggak bagi dividen ya. Ya nanti kita harus cek gitu ya di laporan keuangan yang di tahun-tahun sebelumnya. Cuman kan ini 2025 Q3 ya, kita bahasnya yang ada aja sekarang ya. Jadi kalau perusahaan memang baru satu kali bagi dividen gitu ya, buat saya belum termasuk perusahaan yang menarik gitu ya. Karena kalau saya perlu 3 tahun ke belakang gitu yang rutin bagi dividen, berarti tahun buku 2022, 2023 dan 2024 ya, artinya udah stabil gitu. Nah, ini saya rasa masih belum stabil ya, tapi mulai stabil ya. Ini udah bagus di awal gitu. Cuma nanti ya kita lihat aja untuk memastikan kinerjanya bagus atau enggak di tahun-tahun ke depannya. Oke, selanjutnya kita periksa, yang pertama harus dicek adalah kas Tarakas ya. Ini nilainya kita harus lihat ya. Kenapa harus lihat kas Tarakas? Ya, teman-teman harus tahu bahwa kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas itu memang udah punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi ya nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau nilai terlalu kecil gitu ya, perusahaan nggak akan bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya gitu ya. Jadi pastikan nilainya cukup ya. Dan untuk posisi kas Tarakasnya ini menguat ya, menguat sekitar 35 miliar ya gitu. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya ya. Sebelum kita harus pilih dulu selalu saldo laba ya. Kenapa kita harus lihat saldo laba ya? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si Diamond Food Indonesia DMND dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,2 triliun ya. Jadi ini baik gitu. Cuman dia baru bagi dividen sekali gitu ya. Ya memang saldo laba positif, dia bisa bagi dividen. Nah, kalau dia nggak bagi dividen meskipun saldo labanya positif, berarti ada kemungkinan ada problem gitu ya. Tapi yang paling umum biasanya ya kas dan setara kas itu nggak cukup untuk bayar dividen gitu. Maka kita nanti cek di laporan arus kasnya ya. Nah, jadi memang ya tadi ya saldo laba positif bagus, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya, karena perusahaan tersebut artinya rugi melulu ya, belum mencetak keuntungan gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi selalu saya sampaikan, perusahaan yang bermasalah itu mau harganya naik berkali-kali lipat tidak membuat saya tertarik ya. Oke, selanjutnya cek untuk ekuitasnya ya, yang ini nilainya gitu. Kita pindahkan dulu. Ya, ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,91. Artinya si Diamond telah menghasilkan profitnya itu sebesar 1,9 kali modal awalnya ya, di luar dividen gitu. Jadi ini sebenarnya bagus ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan profitnya sebesar 1,9 miliar ya. Ini baik ya. Dan untuk perusahaan yang mungkin ya, kalau buat saya perusahaan yang baru satu kali bagi dividen, harganya ya masih premium ya, di 1,1 gitu. Selanjutnya kita langsung cek di laporan laba ruginya ya. Untuk profitabilitasnya selalu pilih pendapatan ya. Nah, kenapa kita harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang memperlihatkan pertumbuhan perusahaan
ya pendapatan naik gitu ya, ya perusahaan artinya bertumbuh gitu ya, artinya produk yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh market ya, dibutuhkan oleh customernya gitu, dan ini kinerjanya naik ya, bagus ya, naik 900 miliar gitu, si Diamond nih bagus ya, pendapatannya bertumbuh. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini kenapa lihat ya penting laba bruto? Karena si laba bruto ini menunjukkan inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Jadi misalnya ini dari gross profit margin ini 20% ya. Jadi kalau teman-teman menjual satu produk ya, ini jual susu gitu ya, katakanlah jual susu 100.000 gitu ya, dia ambil laba kotornya 20.000 ya, 80.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Makanya kenapa ya kita harus mencari perusahaan yang kalau bisa ya laba brutonya setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, semakin juga besar laba bersih. Karena nanti si laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba bersihnya ya. Dan jangan lupa kalau laba bruto ini menunjukkan gitu ya keunggulan kompetitif produk perusahaan yang dijual ya. Jadi menunjukkan moat perusahaan gitu. Oke, selanjutnya kita langsung cek gitu, tadi laba kotornya naik ya, baik. Lalu cek laba bersihnya. Laba bersihnya yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Oke ya, ini kita lihat ya. Jadi memang perusahaan ini kalau dari laba bersih ya dia kinerjanya naik, tapi untuk secara PER nih cukup premium ya, di 21 kali gitu ya. Kalau saya cari yang mepet sekali di bawah 15 ya. Dan teman-teman harus tahu kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal gitu ya, berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya 21 kali ya PER berarti ya harapannya holding period teman-teman itu ya 21 tahun. Gitu, maka kenapa banyak investor tuh yang cari yang PR-nya di bawah 5, di bawah 10 ya, karena ya lebih masuk akalnya secara profitabilitas lebih murah ya. Oke, selanjutnya kita bagian ke arus kas ya. Kita langsung cek gitu ya ke penerimaan kasnya yang ini nilainya. Kenapa kita lihat ya penerimaan kas gitu? Karena si penerimaan kas ini dia menghitung jumlah uang yang benar-benar dibayarkan customer kepada perusahaan, ya uang yang terima oleh perusahaan gitu. Jadi dia berbeda dengan pendapatan yang sifatnya akrual. Jadi kalau akrual itu ya simpelnya cuma dicatat di atas kertas aja. Ya, tapi kalau penerimaan kas ya tadi uang yang benar-benar dibayarkan, yang diterima ke oleh perusahaan ya dari customernya. Nah, jadi si penerimaan kas ini harus tinggi ya rasionya gitu terhadap pendapatan ya, ini 100%. Artinya customernya bayarnya selalu full gitu. Jual barang 100 juta, customer bayar 100 juta. Ya, jadi bagus seperti ini ya. Kas ini harus penting ya, harus tinggi. Kenapa? Karena uang kas kan digunakan untuk tadi bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, sekarang dia bilang pendapatannya 8 triliun gitu ya, terima uangnya 8,1 triliun. Sekarang digunakan uangnya untuk bayar operasional, bayar supplier, dan seterusnya gitu ya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu ya, ini bagus ya, nilainya positif dan ada kenaikan ya net CFO. Nah, ini CFO wajib positif. Kenapa? Karena perusahaannya kalau net CFO positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk biaya operasional aja. Ya, jadi kelebihan uang ini bisa digunakan untuk ya yang lainnya gitu ya, aktivitas lainnya, dan juga bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Secara teorinya seperti itu. Nah, sekarang untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya negatif ya, bagus gitu, artinya perusahaan dia berekspansi semakin lama semakin besar, atau dia memelihara aset produktifnya ya, lihat kemudian aset tetap ya, ini kan belanja modal, ini intinya sih sebenarnya di sini ya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank ya, ini kita lihat ya, di sini nilainya negatif ya, dan di sini nggak ada utang bank ya, ini bagus gitu ya, nggak ada pinjaman ke bank. Cuman yang harus diperhatikan adalah ini ya, ini kan laporan keuangan 2025 Q3 ya, dan ini untuk pembayaran dividennya ini di tahun 2025 ya. Harusnya ya, biasanya di sini ada gitu ya pembayaran dividen gitu, cuman kenapa ini nggak ada ya, itu sedikit tanda tanya gitu, karena harusnya wajib sekali muncul di sini gitu ya. Jadi saya agak mempertanyakan ya laporan keuangan yang ini gitu, karena dia nggak mencantumkan si pembayaran dividen. Tapi nanti mungkin bisa aja nanti di Q4-nya dia baru dicantumkan gitu, karena kalau misalnya ada pembayaran dividen gitu ya, ya di sini biasanya muncul di aktivitas pendanaan gitu, karena negatif juga dia artinya membayar dividen gitu ya. Jadi itu aja yang teman-teman harus tahu. Memang kalau misalnya kita lihat secara pola arus kas
gitu ya. Ini bagus ya nilainya, polanya plus min min ya, dan ada kenaikan kas tara kas ya. Nah, jumlah uang kas ini ya perusahaan dikembalikan lagi ke pemegang sahamnya lewat tadi pembayaran dividen ya, cuman masih memang belum muncul di sini gitu. Jadi memang banyak cara ya perusahaan tuh memperkaya pemegang sahamnya dengan cara ya tadi bayar dividen gitu ya, atau ekspansi, bayar pinjaman ke bank gitu ya, bunganya nol gitu ya. Jadi kan nggak ada beban bunga ya yang menggerus laba bersih dan juga kas ya, atau simpel aja buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar supaya earning per share dan dividen per share nanti bisa lebih besar ya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ini ya, likuiditas dan solvensinya. Nah, ini kita langsung pilih aja ya untuk rasio lancar dan rasio kasnya ya, kita pindahkan dulu. Oke, likuiditas jangka panjang ya. Ini kita pindahin dulu. Oke ya, ini kita lihat ya untuk rasio lancar ini 3,29 ya, sebenarnya ini tinggi sekali, bagus ya, cuman kesannya kurang produktif jadinya ya, karena biasanya standar itu kan 1,5 sampai 2, ini 3,25. Jadi saya rasa mungkin DMND kurang memanfaatkan gitu ya, apa namanya, si rasio si aset lancarnya harusnya bisa lebih produktif lah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk rasio arus kas ini juga bagus ya, dia di 0,4 gitu. Jadi posisi kas saya rasa kuat gitu. Nah, tapi kita harus lihat ya yang lebih detailnya di short term debt-nya ya, dan ini nggak ada short term debt ya, nggak ada utang bank, jadi ini nilainya 0 gitu. Jadi ini bagus ya, sehat sekali gitu. Jadi dia benar-benar bisa dibilang ya tanpa utang ke bank gitu ya, dia bisa berbisnisnya bebas hutang gitu, simpelnya ya. Jadi untuk jangka pendek likuiditas saya rasa ya posisi kuat ya, ini baik sekali gitu, cuman bisa dimaksimalkan kembali ya, terutama untuk si aset lancarnya. Oke, selanjutnya untuk solvabilitas untuk jangka panjangnya kita langsung pilih untuk debt to equity rasionya ya, pindahkan dulu. Ini juga bagus ya, untuk daerah juga rendah utang ya di 0,2 ya, dan untuk spesifiknya di long term debt ini juga nggak ada utang bank ya, jangka panjang. Jadi ini perusahaan benar-benar tanpa hutang ya, baik jangka panjang dan jangka pendek. Jadi secara bisnis sih saya rasa ini rendah resiko ya, baik jangka pendek dan jangka panjang. Cuman kembali lagi ya, untuk masalah harga ya itu relatif ya, apakah murah atau mahal tergantung penilaian masing-masing aja. Nah, jadi untuk kita pindahkan ya si laporan keuangan, data-datanya buat saya si DMND ya, kalau buat saya sih masih belum menarik ya, karena dia baru sekali bagi dividen ya, jadi belum stabil gitu ya, belum benar-benar 3 tahun stabil oke gitu ya, mantap gitu ya. Cuma sedikit dipertanyakan ya, kenapa itu kok pos yang dividennya nggak masuk ya ke si tadi ya aktivitas pendanaannya gitu. Tapi coba kalau teman-teman ada yang misalnya saya ada yang keliru atau ada informasi tambahan, boleh sampaikan ya, supaya takutnya ada yang bisa diperbaiki gitu. Cuma karena di sini nggak ada tulisannya sama sekali ya. Lalu untuk saldo laba memang dia bagus ya, positif, dia telah menghasilkan profitnya sebesar 1,9 kali modal awalnya ya. Dan memang untuk perusahaan sih agak cukup premium ya, di PBV 1,1, PER juga di 21 kali ya. Namun secara pola arus kas ini sangat baik ya, polanya plus min dan perusahaan ini bebas hutang ya. Jadi untuk jangka pendek jangka panjang ini ya rendah resiko ya, cuman kembali harus dipantau lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Kalau DMND saya sih penasaran kalau di kuartal berikutnya yang tadi ya, pos untuk pembayaran dividen ya, itu penting gitu kalau buat saya gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya untuk DMND yang bisa saya sharingkan gitu ya. Nah, coba teman-teman kasih pendapatnya ya di kolom komentar, apakah si DMND ini masih menarik atau enggak ya, supaya teman-teman juga yang lain tahu. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk kuartal 4 berjalan, tahun-tahun ke depannya gimana gitu ya, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja ya, kita nggak bahas harga sahamnya besok naik atau turun, saya nggak bahas seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Terima kasih sudah menyimak ya, dan semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.